Pemirsa, para pencinta tanaman berduri alias sawit di mana saja berada. Kebetulan hari ini sore hari, tepatnya tanggal 6 September tahun 2022 atau 3 hari setelah pengumuman BBM dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi. Saya mengontrol buah kelapa sawit saya yang kemarin saya prunting, saya bersihkan tetapi tidak dikasih pupuk. Berhubung pupuk mahal akibat tidak mampu membeli, sementara hasil panen sawit masih murah. Sampai kemarin 1 kilo cuma dihargai Rp700, yang sebelumnya harganya mencapai 2.500. Nah, ini salah satu pohon sawit yang berbuah tanpa dipupuk. Jadi ini memang tidak dipupuk lagi, jadi buahnya merosot. Nah, ini ada 2 tandan. Insyaallah beberapa hari ke depan kita petik. Pemirsa, dari Rp700 menjadi 1.000 perak. Kemarin ada kenaikan. Hari ini saya diinformasikan para pembelinya bahwa mereka membelinya ada kenaikan 150. Jadi kemarin 1.100 menjadi 1.250. Alhamdulillah pemirsa, setelah diumumkannya kenaikan BBM, maka sawit ada kenaikan. Nah, ini juga masak pemirsa. Wah, ini ada sekitar 4-5 kilo nih. Nah, ini nggak dipupuk pemirsa. Buahnya 2 biji nih, matang nih, masak. Nah, ini kemarin kita prunting tapi tidak dikasih pupuk. Ada 2 biji ya, 4 biji sudah. Ini juga gimana? Apa masak juga? Jadi kita sebelum memetik kita pantau dulu. Kenapa kita mau memetik? Karena ada kenaikan harga Rp150 menjadi 1.250 per kilo. Nah, mudah-mudahan normal. Kemarin saya menjual sawit sampai 2.250. Begitu pemerintah stop, turun jadi 1.000 sampai 700. Nah, ini tidak ada buahnya, malah busuk. Nah, ini busuk, nggak mau berbuah nih. Begini. Nah, ini juga berbuah tapi buahnya seperti ini, buah landak. Harus diganti pemirsa, ini sawit seperti ini. Insyaallah kalau ada harga bagus kita coba pupuk lagi. Jadi kemarin kita tidak mampu memupuk karena harga murah itu.
Nah ini 1, 2. Lumayan bisa. Tadi sana ada 5 tambah 2. Bahkan mungkin ini masak juga ya. Bukan 2 aja. 7 biji. Nah ini pemirsa, pencinta sawit di lahan gambut, beginilah kondisi tanaman sawit yang berair. Ada nggak masak nih yang berair? Nah, kemarin ini kering, tapi nah ini ada 1 biji. Tapi begitu saat hujan kemarin sore semalaman sampai subuh berair lagi nih. Nah jadi kalau mengeringkan berhari-hari, tapi kalau hujan di 1. Kalau hujan 1 hari hujan udah berair. Padahal kemarin ini mau di apa? Tukungannya mau ditambah. Tapi setelah berair ini gimana ngambilnya? Ya. Sulit. Nah, bisa. Sawitnya berair ini berpengaruh sekali kepada kehijauan daun. Nah, hampir 1 tahun di sini tidak ada kering. Tidak kering. Hampir 1 tahun berair. Nah. Dulu pernah saya kasih pupuk di tukungan itu, tempat itu. Setelah 3 hari airnya dalam, tukungan berair ya hilang. Hilang pemirsa. Larut pupuk ureanya. Wah ini. Bagian ada yang berbuah. Di sini juga ada hamanya pemirsa, kera. Kawanan kera banyak di sini. Wah. Tuh ada juga 2 biji. Nah, pemirsa. Inilah susahnya di tempat kita ini, sawitnya berair terus. Sehingga sulit kita merawatnya. Karena di sini lahannya rendah. Lahan sawah. Sementara kita tidak mampu untuk menyewa mesin untuk meninggikan. Kalau kita bandingkan dengan di perusahaan-perusahaan di Dadahuk, daerah Kapuas, subur. Kenapa? Karena dia terok, tanahnya tinggi. Dan rata-rata kalau udah tinggi, lahannya subur, tanaman sawitnya subur. Tapi punya kita ini hanya dikerjakan pakai alat
manual seperti ini, ditambah lagi tidak dikasih pupuk, tambah parah. Sawit hanya bisa bertahan hidup, tapi buahnya kecil. Nah, ini ada. Mudah-mudahan ke depan pemirsa, para pencipta sawit, harga bisa seperti negara tetangga 3.000. Nah, ini baru kita pronting kemarin ini. Sangat berpengaruh sekali pemirsa. Tanpa pemupukan, buah sawit merosot. Kita paksakan kasih pupuk tapi harganya juga murah. Merugi. Hitung-hitungan tidak ekonomis. Saya memperkirakan teman-teman di daerah lain di seluruh pelosok Republik ini, pemilik sawit swadaya, pemilik mandiri, kecuali yang mampu membeli pupuk, baru dipupuk. Ini usia sawit ini saya tanam 2019, berarti 3 tahun. Tapi ini agak duluan ini. Ada 20 pokok pohon kemarin duluan. Merosot buahnya pemirsa. Nah, tidak berbuah. Biasanya banyak buahnya. Maklum tidak ada pemupukan. Hanya pupuk yang tersedia di tanah sini. 1. Tuh ada lagi masak. Ya. Seandainya harganya masih 700, mungkin kita tidak petik, kita biarkan saja di pohon sampai busuk. Ada 2 biji. Enggak cukup beli pupuk 1 karung nih. Pupuk Posca 1 karung 50 kilo itu 145, 150. Kalau kita jual sawit berarti 100 kilo lebih. Kalau harga 1.000, 100.000. Nah, ini ada masak sedikit. Nah, pemirsa, buahnya. Tidak pemupukan ya seperti ini. Buahnya mengecil, berkurang. Sangat berpengaruh. Tambah lagi lokasinya berair. Luar biasa. Tingkat merosotnya produksi sawit. Setelah adanya larangan ekspor dan harga hampir 200% turun. Saya juga tidak mengerti kebijakan pemerintah. Seperti itu. Ini ada buah 2. Kalau kita lihat banyak yang tidak berbuah, pengaruh tidak ada pemupukan.
Tambah lagi ini busuk nih. Di perunting busuk terus. Oh. Ini dulu buahnya banyak. Sekarang nggak ada. Sama ini. Kecil kali buahnya. Hitung-hitung paling nis 70 kilo semuanya nih, nggak nyampe 100 kilo kalau dipetik lokasi ini. Airnya selalu dalam. Ini kalau hujan terus nih nggak ada kelihatan lagi nih jalan sawit ini. Dan handil di sini tidak pernah diperbaiki puluhan tahun oleh pemerintahan desa. Dibiarkan, diusul tapi dibiarkan juga. Kedalaman handilnya 1 meter aja. Akhirnya kita berkebun dihadapkan kendala banjir. Gak seberapa buahnya pemirsa. Itu yang seberang sana juga ada. Jadi kalau mau nanam sawit di daerah yang berair seperti ini dan terus berair, maka harus disiapkan penggalian seperti jalan ini tingginya. Tapi biayanya besar. Kalau yang punya kita itu kan pakai tukungan seputar batang itu aja. Dan kalaunya dalam berair, nah sehingga terganggu pemupukan, makanannya terganggu. Jadi kalau yang di perusahaan-perusahaan besar PBS itu dia seperti jalan ini tingginya, makanya sawitnya subur-subur, pupuknya cukup, lokasinya tidak berair. Jadi punya kita ya semampu kita. Lahan-lahan di sini masih ada yang lahan tidak tersentuh oleh tangan, masih hutan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang di situ jadi sarangnya hama, monyet, bermacam-macam menyerang. Di sini ada lahan padi, ada 3 lokasi, dan di sana ada lahan jeruk, juga sawit
Kata-kata sini di lokasinya lokasi karet. Seandainya saluran handil ini dalam, bisa ditutup, pintu airnya bisa diatur. Ini seputar lokasi sini bisa menanam padi dan sebagainya bisa. Tapi karena ini nggak bisa diatur, karena ini air pasang dalam. Sungai induknya di sana sekitar 1 km, lebarnya hampir 50 meter, dekat muara laut. Jadi air pasang surut berpengaruh. Ini kalau air pasang masuk, keluarnya lambat. Kalau kita memupuk, sementara lokasi kita tidak di kandang atau tidak disekat, pupuk yang kita kasih tenggelam dan menyebar ke hutan. Percuma kita memupuk. Nah, jadi itu tadi kita sudah melihat sawit yang tidak dikasih pupuk, buahnya memang merosot. Akibat harga sawit menurun, sehingga kita tidak mampu untuk membeli pupuk. Tapi tetap kita rawat ya sawitnya, kita bersihkan. Tapi akan datang nih rencana kita kasih pupuk semampunya. Oke, mungkin itu dulu cerita sawit yang lagi masih mau menanjak naik setelah BBM naik. Kemarin tanggal 3 September pemerintah mengumumkan bahan bakar minyak naik. Menurut pemerintah itu tidak naik, katanya menyesuaikan. Karena di negara-negara lain sudah menyesuaikan. Kita bagi masyarakat tidak ada kata menyesuaikan, itu namanya kenaikan. Sehingga terjadi tarik ulur ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ke depannya bangsa kita. Karena bagaimanapun kebijakan ini akan berbuntut kepada kenaikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Itu yang menyebabkan masyarakat keberatan. Kalau BBM saja naik, barang lain tidak naik, mungkin nggak apa-apa. Tapi sudah kebiasaan. Dan kenaikannya ini hampir 2000 ya, pertalite-nya. 2200, bayangkan. Melonjak sekali. Jadi nanti barang-barang di pasar pasti naik. Sini di sana ada pemukiman penduduk hampir 5 kilo, kampung. Sana juga ada kampung. Walaupun jalan setapak begini, tapi masih dimanfaatkan masyarakat. Oke, itu dulu ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan bangsa dan negara kita selamat dari berbagai musibah. Pada masyarakat yang ada di Pulau Jawa,
yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Irian Jaya. Mari kita tetap bersatu menjaga Indonesia. Negara kita negara kaya raya, membutuhkan manusia-manusia unggul, dan sumber daya alam kita kalau dikelola baik dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat, insya Allah akan terpenuhi. Tapi bila masih ada kejahatan-kejahatan, korupsi, dan adanya praktik-praktik perjudian dan narkoba, sehingga kekayaan itu bisa menjadi malapetaka bagi bangsa kita. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan bangsa dan negara kita kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan kepada para pencipta, penggemar, dan pengusaha sawit swadaya di mana saja berada. Sawit mandiri, sawit swadaya, karena bangsa Indonesia nomor 1 terluas di dunia memiliki lahan sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.